kembali di channel saya. Dan itu tadi adalah cuplikan video sinematik yang saya buat dengan jam tangan ini. Dan mohon maaf, suara saya agak serak hari ini karena ya 2 hari saya sakit batuk. Dan kali ini saya akan menunjukkan tahap-tahap saya membuat video yang tadi. Jadi jangan skip video ini, tonton sampai habis, tetap di sini. Nah, untuk tahap awal ini, untuk membuat video sinematik, kalian harus menentukan lagu. Kira-kira lagu apa yang sesuai dengan tema yang akan kalian buat. Contohnya saya membuat jam tangan ini. Di situ saya menentukan tema yang agak slow. Jadi dari lagu tersebut kita bisa menentukan tema yang akan kita buat nantinya. Itu nantinya akan berkaitan dengan suasana emosional dari benda apa yang akan kita jadikan sebagai bahan pembuatan video tersebut. Karena musik adalah komponen yang sangat penting dalam membuat video sinematik. Tanpa musik, video sinematik itu ya hambar, bukan sinema namanya. Jadi musik tidak bisa terlepas dari pembuatan video sinematik. Itu intinya. Dan yang selanjutnya adalah angle. Kita harus menentukan angle yang tepat agar menciptakan suasana dari emosional suatu video. Jadi kita bisa menarik emosional penonton dengan angle dan jarak yang sesuai. Dan yang selanjutnya adalah sebuah pesan. Jadi kalian harus bisa membuat pesan. Kira-kira apa pesan yang cocok dari video yang akan kalian buat nantinya. Contoh, saya membuat video sinematik dengan tema jam tangan ini. Nah, saya membuatnya terkesan tempo-tempo lama ya. Jadi saya mengambil pesan dari jam ini dengan menunjukkan fungsi juga estetika, sesuatu yang menunjukkan kemewahan. Ya, secara jam ini murah. Cuma dari situ kita bisa membuat sesuatu itu yang agak terkesan mewah. Entah kalau kita dilihat seperti ini atau kita pakai jadi terkesan bagus. Jadi kita bisa menarik penonton untuk menarik konsumen agar mereka tertarik dalam suasana untuk membeli suatu produk yang kalian iklankan. Ini hanya sebagai contoh jika kalian membuat video sinematik untuk suatu produk, bukan motion alam ya. Kalau itu beda lagi. Motion alam atau suasana, entah apa pedesaan, itu beda lagi. Ini khusus untuk membuat video sinematik untuk suatu produk iklan. Dan kita bisa lihat di situ saya mengambil angle dari beberapa sudut untuk memberikan kesan agar semakin terlihat mewah. Saya menggunakan flash. Jadi saya gunakan flash. Kita bisa lihat di situ. Pada awalnya saya sempat bingung ya, kira-kira apa aja yang perlu saya perlihatkan dari sebuah jam tangan tersebut. Karena ya kita taunya ya jam tangan ya gitu aja, fungsinya ya cuma penunjuk waktu. Ya akhirnya saya menemukan ide gitu aja. Mulai dari movement jarumnya, lalu fungsi dari sebuah kalender. Jadi di situ kan ada kalender, lalu estetika dari sebuah gelangnya itu. Jadi di situ saya menampilkan pesan estetika dari jam tersebut. Yang pertama jarum, yang kedua kalender, fungsi dari kalender, dan yang ketiga rantai dari gelang jam tersebut. Dan untuk selanjutnya saya menggunakan air, guys. Air dan
saya isi dengan batu untuk menimbulkan kesan unik dari suatu produk ini ya. Tapi ini saya menggunakan kotak bekas makan ya guys. Karena saya nggak punya akuarium, jadi saya menggunakan kotak bekas makan dan saya isi air juga batu. Nah, untuk menimbulkan kesan estetik dan ada nuansa-nuansa alam. Barangkali kalau kalian di rumah punya akuarium bekas atau wadah apa yang lebih bening, kalau kalian punya akuarium bekas atau apa yang kaca gitu lebih bening, itu jadi lebih terkesan bagus asal tidak bocor gitu. Dan sekedar informasi untuk kalian, kemarin saya ini menggunakan jam tangan model water resistant ya. Jadi water resistant bukan waterproof. Jadi beda ya guys. Water resistant dengan waterproof. Kalau water resistant itu hanya bisa menahan air dalam skala kecil. Saya kemarin nggak tahu, setelah saya cemplungkan ke dalam air ternyata mati guys, rusak. Tapi kemarin saya pernah pakai jam tangan. Kenapa saya menyarankan agar kalian menggunakan akuarium? Karena ya selain ini keruh, ya wadahnya keruh, kalau kita shoot dari luar itu kurang bagus, jadi nggak bisa bening gitu. Dan saya menemui hambatan karena saya mengambil videonya dengan menggunakan ponsel, jadi saya sempat kebingungan mau dari sini itu sangat sempit. Dari sisi keuntungan menggunakan akuarium, selain bening juga ruangnya cukup lebar, ya lebih bagus. Itu poinnya. Kemarin saya memakai jam tangan yang tepinya plastik seperti ini guys, tapi kena air juga aman-aman aja asal nggak nyelam dalam gitu. Tapi pas saya pakai dengan jam tangan rantai ini, sekali nyemplung selang beberapa jam itu mati. Dan ini kemarin sempat saya perbaikin di toko jam. Nah, jadi kalau water resistant jangan dicemplungin ke dalam air, cuma bisa menahan cipratan air atau mungkin kecebur dalam waktu yang nggak lama, asal nggak dibuat berenang. Atau ya janganlah sekali-kali buat tester cemplungin analog rantai ini ke dalam air, soalnya sayang. Sekitar mungkin 40 kemarin saya benerin di tukang jam. Jadi kalau waterproof itu memang anti air, dikhususkan untuk menyelam ataupun berada di dalam air dalam kurun waktu yang cukup lama. Biasanya juga di situ tertera resisten berapa meter kedalaman yang mampu ditahan, berapa tekanan air yang mampu ditahan oleh jam tangan tersebut. Jadi beda, hati-hati ya guys. Nah, untuk menunjukkan bagian lain dari fungsi water resistant jam itu, saya letakkan di atas batu, kemudian saya tuangkan air sedikit demi sedikit dengan motion slow mo. Jadi ya terkesan seperti wah estetik gitu ya, pokoknya bagus guys, seperti itu tadi. Sambil untuk penutupan, saya ngambil dari sudut keseluruhan atas, jadi dari atas ke bawah. Lalu sebagai penutupnya saya dekatkan dengan mengikuti akhir dari musiknya itu. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan mengenai video yang saya buat tadi. Jika kalian suka, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai bertemu di segmen selanjutnya.
Seperti biasanya, salam semangat.